Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ikhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Di antara fenomena juga yang sedang kita saksikan bersama di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, yaitu fenomena begitu banyak orang hari ini tidak lagi memiliki rasa malu. Tidak ada lagi memiliki rasa malu. Sehingga orang bisa berbuat apapun sesuka hatinya tanpa ada lagi penghalang. Tidak ada lagi yang menjadi penghalang bagi dirinya ketika dia bermaksiat. Kenapa? Di antara penyebabnya adalah rasa malu itu sudah hilang. Ketika malu itu sudah hilang, pribadi-pribadi yang tidak ada lagi rasa malunya, maka dia akan begitu leluasa nanti melakukan hal-hal yang memalukan di tengah-tengah kehidupannya. Hal-hal yang memalukan itu apa? Tidak hanya sekedar membuka auratnya, menampakkan auratnya. Kan hari ini identik kalau udah dikatakan orang tidak pemalu, berarti dia keluar rumah nggak berbaju, itu nggak malu ya, itu kan? Sering kita bahasakan untuk orang-orang yang seperti itu. Ketika kita mengatakan, kamu nggak malu ya? Kenapa pakaiannya seperti ini keluar rumah? Kan nampak aurat nih misalnya. Identik, seakan-akan malu itu cuma ketika seseorang tidak lagi rasa ataupun ketika dia merasa nyaman-nyaman saja keluar rumah ketika nampak auratnya. Padahal tidak hanya untuk itu. Lontaran bahasa untuk seseorang yang tidak lagi ada rasa malu bukan hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Orang ketika dikumandangkan azan misalnya, masih juga mereka itu tidak mengindahkan lantunan azan tersebut. Tidak mengindahkan panggilan Allah itu untuk menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat misalnya. Masih juga dia nyaman dan aman-aman saja dia seakan-akan duduk di kafe-kafe, di warung-warung, ataupun masih juga nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Ataupun juga dia masih melakukan aktivitas olahraganya di lapangan-lapangan. Tanpa menghiraukan, tanpa ada rasa khawatir di hatinya ketika dia meninggalkan sholat misalnya, orang seperti ini sudah bisa dikatakan orang sudah nggak ada rasa malu lagi, nggak malu dia nggak malu di hadapan kaum muslimin yang lainnya, dan pastinya juga dia tidak memiliki rasa malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak malu ketika Allah perintahkan dia sholat, dia berani meninggalkannya dan juga bermaksiat kepada Allah. Dia nggak malu kepada Allah ketika Allah telah memberikan banyak nikmat kepadanya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rezeki, dan nikmat lainnya. Namun dia tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada orang misalnya, dia dalam keadaan bodoh, tidak mengerti terhadap urusan-urusan agamanya, nggak ngerti sholat, dia nggak ngerti bacaan Al-Quran. Dia nggak paham Al-Quran, dia nggak paham bagaimana cara membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang benar. Dan dia sadari itu, namun tidak terdorong dia untuk mempelajari. Tidak terdorong ia untuk belajar. Maka dia orang yang sudah hilang rasa malu. Biasa kalau namanya bodoh kan malu. Banyak hari ini orang dalam keadaan bodoh tapi tidak ada rasa malu dengan kebodohannya. Bahkan mungkin dia bangga dengan kebodohannya. Ini lebih musibah lagi. Musibah yang paling besar hari ini adalah musibah orang tidak sadar dia bodoh. Ataupun dia sadar dia bodoh, namun dia tidak memiliki rasa malu dengan kebodohannya. Buktinya apa? Dia masih nyaman-nyaman saja dengan kebodohannya. Tidak membuat ia terdorong untuk bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah ini. Padahal sebuah hal yang harus dijadikan sesuatu yang memalukan ketika memang ia dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran misalnya. Yang dia tahu bahwa itu kitab sucinya. Bahwa dia tahu bahwa memiliki kewajiban untuk mempelajari Al-Quran itu sendiri. Namun dia tidak terdorong untuk mempelajarinya, maka sungguh orang ini
sudah nggak ada lagi rasa malu. Sebenarnya harus ada rasa malu. Semestinya dia harus memiliki rasa malu. Malu nggak bisa baca Quran, malu kalau nggak sholat, malu kalau keluar rumah nggak menutup aurat, malu kalau kita dikenal dengan anak durhaka, malu ketahuan sama orang, ya. Kita merasa aib, ya, ketika melakukan maksiat-maksiat yang lain. Malu kalau kita masih aktif melakukan perjudian, malu kalau kita main judi di depan ya khalayak. Bukan berarti juga nggak perlu malu kalau ya tersembunyi-sembunyi. Karena malu itu tidak hanya diperuntukkan rasa malu ini kepada orang yang ada di sekitar kita. Namun malu itu lebih utama bahkan kita tujukan kepada Allah yang senantiasa melihat kita, yang senantiasa ya mengawasi kita. Nah, rasa malu ini yang semestinya harus dikedepankan. Malu karena Allah. Walaupun orang tidak melihat perbuatan maksiat kita, namun kita yakin bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Sehingga dengan seperti itu rasa malu itu datang. Hari ini ada juga orang malu karena manusianya, nggak malu karena Allah. Sehingga dia tidak bermaksiat di depan orang, tapi bermaksiat di depan Allah. Berarti lebih hebat manusia daripada Allah. Dia lebih takut manusia daripada takut kepada Allah. Ini lebih parah lagi imannya. Kami ulangi, di antara fenomena hari ini yang paling yang paling membahayakan kehidupan kita sebenarnya ketika banyak orang tidak lagi ada rasa malu. Kenapa bisa bahaya? Ya, maksiat akan hidup subur di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah kehidupan kita. Kalaupun ada orang satu dua orang yang memiliki rasa malu, itu pun malu itu tertuju kepada yang namanya manusia itu sendiri. Ditujukan kepada manusia. Malu maksudnya karena manusia, bukan malu karena Allah. Dan ini fenomena bahagian daripada fenomena rusaknya iman di akhir zaman. Karena rusaknya pribadi seseorang ketika dia tidak memiliki rasa malunya lagi, itu bahagian daripada rusaknya iman yang ada pada pribadi orang tersebut. Karena memang hilangnya iman ataupun hilangnya malu itu bagaikan hilangnya iman. Orang yang punya ketika sudah hilang iman maka akan dipastikan hilang rasa malunya. Sebaliknya juga, kalau udah gak ada rasa malu pada diri seseorang, maka orang seperti itu juga bisa dikatakan orang yang sudah lemah imannya. Kenapa bisa demikian? Rasulullah yang sebutkan itu, bahwa ternyata malu itu bahagian daripada iman. Bahagian daripada iman. Jadi ketika malu udah hilang berarti sudah hilang bahagian dari keimanannya. Ketika rasa malu sudah tidak dimiliki lagi oleh seseorang, maka di saat itu bisa dipastikan, bisa kita katakan orang itu sudah hilang bahagian dari keimanannya. Al-haya'u minal iman. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa malu itu bahagian daripada keimanan. Kita bacakan hadis yang berhubungan dengan bab ini yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Jadi Rasulullah SAW pernah berjalan melewati seseorang dari kaum Ansar yang pada saat itu dia tengah memberi nasihat kepada saudara yang pemalu. Jadi Rasulullah lewat, kemudian di sebuah jalan Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang sedang menasihati temannya. Ada seorang sahabat yang sedang menasihati temannya, saudaranya, untuk supaya jangan malu. Karena sahabat ini dianggap oleh temannya ini, oleh saudaranya ini, oleh si sahabat ini, pemalu. Sehingga dia mengatakan atau memberi nasihat, kamu gak usah malu. Kamu gak usah seperti itu. Janganlah kayak gini. Janganlah memiliki pribadi yang kayak gini. Maksudnya apa? Jangan malu-malu. Gitu kan? Nah, seakan-akan sahabat ini ingin mengatakan kepada si temannya ini, kamu harus menjadi pribadi, jangan pribadi yang seperti ini. Ya ini ya, yang memiliki sifat malu seperti ini. Nabi ketika melihat sahabat ini menasihati temannya yang seperti itu, langsung Rasulullah menyanggah, ya, menegurnya. Faqala Rasulullah SAW, hei saudaraku, sahabatku, da'hu. Apa kata Nabi? Da'hu. Tinggalkan ia dengan rasa malunya. Fa innal haya'a
Karena sesungguhnya malu itu minal iman. Sesungguhnya malu itu bagian pada keimanan. Ya, ini. Kemudian dari hadis yang lain, An Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti ila bi khair. Rasulullah SAW bersabda, malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Orang yang memiliki rasa malu insya Allah melahirkan banyak kebaikan. Dan orang sebaliknya mafhum mukhalafah dari hadis ini. Ketika seseorang tidak ada lagi rasa malunya, maka yang banyak datang pada dirinya apa? Keburukan. Orang kalau sudah nggak ada rasa malu, pasti yang buruk-buruk yang akan terjadi. Dia akan mudah melakukan maksiat. Dia akan melakukan maksiat secara terang-terangan. Karena udah nggak ada rasa malu lagi. Jadi logis sekali ketika orang sudah tidak memiliki rasa malu lagi, akan banyak hadir di dalam kehidupannya itu keburukan dan demi keburukan. Keburukan-keburukan yang akan lahir, yang akan hadir di balik tidak ada rasanya malu, tidak ada rasa malu yang dia miliki. Ya. Namun kalau ia memiliki rasa malu, insya Allah kebaikan dan kebaikan yang akan lahir. Terhindar dari maksiat, terhindar dari kejahatan. Orang kalau malu pasti nggak akan berani ngomong yang sesuatu yang memalukan, karena ada rasa malu. Dia kalau sudah memiliki rasa malu tidak akan mungkin ngomong sembarangan, berbicara dengan pembicaraan sembarangan pembicaraan, karena dia memiliki rasa malu. Kalau dia sudah memiliki rasa malu akan terhindar dari sikap-sikap yang memalukan, dari perilaku-perilaku yang memalukan. Itu kalau sudah ada rasa malu, dan itu pasti karena memang Rasulullah sendiri yang menyatakan itu, bahwa orang yang memiliki rasa malu tidak akan lahir setelah itu melainkan kebaikan-kebaikan. Al-haya'u khairun kulluh. Dalam hadis yang lain apa? Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu baik seluruhnya. Enggak ada yang buruk dari malu. Ya. Al-haya'u kulluhu khairun, dalam riwayat yang lain. Malu itu baik seluruhnya. Namun perlu kita perhatikan malu di sini malu yang bagaimana gitu. Ya. Maka kita harus pahami lebih dahulu makna malu yang dimaksud oleh hadis ini, yang itu bahagia pada keimanan. Yang mana malu itu bahagia pada salah satu dari cabang-cabang keimanan, karena ia dapat mencegah pemiliknya dari melakukan perbuatan maksiat. Malu dalam artian apa? Malu yang mencegah dia untuk tidak bermaksiat. Sebagaimana iman telah mencegahnya dari hal tersebut. Ya, karena iman juga bahagian ataupun malu dari bahagia pada iman. Dan berarti yang mencegah seseorang dari bermaksiat apa? Ya malu dan imannya, iman dan malunya. Kemudian anjuran untuk berakhlak mulia dengan rasa malu ini, karena malu itu baik bagi individu maupun masyarakat. Sebab di dalamnya mengandung dorongan untuk melakukan hal yang baik dan meninggalkan perbuatan yang jahat. Dan malu yang dimaksud di sini sekali lagi adalah malu yang mana bersifat syar'i. Ya, malu yang bersifat syar'i. Adapun yang malu yang muncul karena pelanggaran hak atau takut menghadapi orang yang melakukan kemungkaran bukan termasuk yang bersifat syar'i. Tetapi ia merupakan salah satu bentuk kelemahan dan sifat hina lagi tidak baik meski disebut dengan malu. Kan ada juga malu dia, malu mencegah kemungkaran, malu ikut kajian, malu berjilbab besar, malu berpakaian muslim, malu bergaul dengan orang soleh. Ini malu juga. Namun malu seperti ini bukan malu yang syar'i. Malu juga, namun bukan malu syar'i. Ya. Secara umum berarti malu di sini apa? Malu ketika ia melakukan maksiat kepada Allah, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Malu yang seperti ini yang dimaksud dengan bahagia pada iman. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.